Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Shalom, terpuji nama Tuhan. Mengucap syukur, pagi hari ini kita kembali lagi dalam program kegiatan acara Mutiara Iman dari Kompas TV Manado. Dan saya sangat percaya melalui program ini kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang akan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan awali dengan doa, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami meninggikan, memuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan dalam program Mutiara Iman pagi hari ini bersama dengan Kompas TV Manado. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan berkati acara ini, kegiatan ini, dari awal sehingga boleh berjalan dengan segala baik. Pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar, biar boleh memberkati kami, menguatkan kami, memberikan kami sesuatu kekuatan agar kami dapat melanjutkan kehidupan dan penghidupan kami yang akan datang. Karena kami sangat percaya firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Ketika firman Tuhan kami dengar, kami mendapatkan sesuatu yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan berikan tema khotbah pada sesi Mutiara Iman pagi ini adalah kekuatan iman. Kita membuka dalam kitab Roma, kitab Roma 4, ayat yang ke-18, 19, dan 20. Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti program ini, boleh mengambil Alkitab, kita buka dalam kitab Roma 4, ayat 18, 19, dan 20. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kekuatan iman, ini adalah satu potensi Allah dalam kehidupan orang percaya. Di mana orang percaya bukan hanya harus datang ke gereja, orang percaya atau orang Kristen yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan hanya untuk membaca Alkitab ataupun berdoa, tapi orang percaya harus tahu dan sadar bahwa dalam diri kita memiliki yang namanya iman. Dan dalam iman kita itu ada satu power, ada satu kekuatan yang akan membangkitkan semangat kita, yang akan membangkitkan roh kita agar kita terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita pagi hari ini berbicara satu tokoh Alkitab yang begitu dikenal dari zaman dahulu sampai sekarang, yaitu Bapak Abraham. Bagaimana dalam situasi, dalam kondisi yang Abraham alami, dalam ayat 18 ini memberikan satu referensi bagi kita bagaimana Abraham menunjukkan kekuatan imannya kepada Tuhan dapat menghasilkan satu mujizat yang besar. Dikatakan dalam ayat 18, bagaimana Abraham ini sudah ditetapkan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tetapi saudara, dalam situasi yang lain, anaknya belum lahir pada usia kira-kira 80-90 tahun. Ishak belum ada. Bagaimana mungkin dia menjadi bapa bagi banyak bangsa, tetapi keturunannya belum ada. Kalau orang lain alami ini saudara,
mungkin dia sudah mundur dan berkata, tidak mungkin lagi. Tapi ada satu kekuatan yang dimiliki Abraham yang Tuhan berikan dalam hidupnya, yaitu iman. Seperti program yang kita sering nonton di Kompas TV Manado, yaitu Mutiara Iman. Bagaimana iman Abraham, bagaimana dia datang kepada Tuhan, bagaimana dia terus berharap kepada Tuhan, sehingga ada satu kekuatan yang mengirim signal ke sorga, sehingga ada tangan Tuhan menyertai hidupnya. Nah, di ayat 19 saya suka sekali dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Berapa banyak orang Kristen pada saat masuk pada situasi, kondisi, tekanan, hidup yang tidak nyaman, iman mereka mulai lemah. Apa tanda iman mulai lemah? Sudah nggak ke gereja lagi. Apa tanda iman mulai lemah? Berdoa, tidak berdoa, sama saja. Ibadah, tidak ibadah, sama saja. Sedangkan kitab Maleakhi bilang, orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah ada perbedaan, saudara. Perbedaannya di mana? Orang yang beribadah, dia memiliki iman yang kuat. Dia memiliki satu potensi Allah yang kuat. Satu kuasa Allah yang kuat. Untuk terus melangkah di tengah masa-masa sulit. Pada waktu Abraham menerima janji Allah dan memberitahu bahwa kamu akan memiliki keturunan yang banyak, istrinya Sarah tertawa. Sepertinya tidak percaya. Mana mungkin seopa, seoma, umur 70 tahun, umur 60 tahun, umur 80 tahun, Sarah bisa melahirkan. Karena itu dia tertawa. Tetapi iman Abraham tidak goyah, saudara. Alkitab katakan dalam Roma 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Orang percaya menjadi percaya bukan karena situasi nyaman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemirsa Kompas TV, program Mutiara Iman. Kalau iman kita mulai nyaman, mulai aman, kita sulit melihat kehendak Allah yang besar. Terkadang Tuhan bawa kita di zona yang tidak nyaman. Zona yang tidak nyaman ini akan mendorong kita untuk masuk kepada zona iman. Boleh katakan amin, saudara. Saudara boleh ketik di kolom komentar, katakan amin. Pada saat kita diizinkan ada dalam zona yang tidak nyaman, itu tidak membuat kita mati, saudara. Tapi ketika kita ada di zona aman, itu justru membuat rohani kita mati. Abraham dalam posisinya sudah tua, sudah opa-opa, ya. Dia menerima satu janji Allah bahwa dia akan menjadi seorang bapa bagi banyak bangsa. Ini bukan keadaan yang biasa, saudara. Dia menjadi bapa seorang beriman bukan karena keadaan yang baik, keadaan yang aman. Tetapi dia dikaruniai kata bapa seorang beriman karena apa? Dia melewati banyak sekali persoalan, termasuk persoalan menanti janji-janji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan kembali firman Tuhan ini. Dan biarlah Bapak Ibu tetap bersama dalam program Mutiara Iman. Berbicara tentang iman Abraham, berbicara suatu hal yang besar, atau seperti tema kita pagi ini, kekuatan iman. Apa itu iman? Nah, dalam Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dikatakan adalah dasar. Orang percaya harus memiliki dasar. Dasar itu bukan dasar yang biasa-biasa. Dasar itu adalah batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan.
Pada saat orang Kristen berkata, aku punya iman, aku percaya, aku orang Kristen, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita harus tahu bahwa kita punya dasar. Abraham punya dasar berharap. Apa dasar berharap Abraham? Yaitu berharap kepada janji-janji Tuhan. Berapa banyak orang percaya pada saat doanya belum dijawab, pada saat janji Tuhan belum mereka alami, mereka mulai buyar, mereka mulai bimbang, mereka mulai ragu-ragu, mereka mulai berkata, apakah Tuhan ada atau tidak ya? Dia lupa Tuhan sudah menolong dia bulan lalu. Dia lupa Tuhan sudah menolong dia minggu lalu. Dia lupa Tuhan sudah menolong dia dalam masa sulit pada kemarin hari. Kabar baik bagi kita, pemirsa program Mutiara Iman Kompas TV Manado. Tuhan yang sudah menolong kita bulan lalu. Tuhan yang sudah menolong kita hari ini. Tuhan yang sama. Tuhan Yesus Kristus akan menolong kita besok sampai seterusnya. Dia berjanji dia adalah Allah Immanuel. Apa itu Immanuel? Allah menyertai kita. Bagaimana landasan iman kita bisa kuat? Kita sering terhanyut oleh gangguan-gangguan, situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Pergumulan kalau tidak datang dari suami, datang dari istri. Pergumulan kalau tidak datang dari istri, bisa datang dari anak-anak. Pergumulan kalau tidak datang dari suami, istri, anak-anak, datang dari pekerjaan kita. Bagaimana kita bisa menang lewat pergumulan itu? Tergantung bagaimana landasan iman kita. Alkitab katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang menjadi pengharapan kita? Ada orang yang lagi berharap, Tuhan berikan saya atau berkati saya rumah. Ada orang yang lagi bermimpi dan berpengharapan, Tuhan saya sudah sakit bertahun-tahun, sembuhkan sakit saya. Ada orang yang lagi berharap dan bergumul, Tuhan pergumulan rumah tanggaku, suamiku belum pulang, istriku belum pulang-pulang, anakku belum pulang-pulang, entah kemana. Tolong saya Tuhan. Setiap hari saudara, akan ada tantangan-tantangan hidup yang diizinkan Tuhan untuk kita lewati. Persoalannya, kita masih jadi orang percaya atau orang Kristen kan dikatakan orang percaya tetapi tidak percaya. Kan lucu saudara ya. Oh, saya Pendeta Refli Mawekere adalah orang percaya tetapi tidak percaya. Mengapa? Karena apa? Ada kebimbangan. Ada kecemasan, ada keraguan-raguan, ada ketidakpercayaan. Dengar baik Bapak Ibu, program Kompas TV Mutiara Iman. Kalau orang lain Tuhan tolong, percaya dengan iman, hidup kita akan ditolong oleh Tuhan. Kalau orang lain Tuhan sembuhkan, percaya dengan iman, saya juga Tuhan sembuhkan. Iman bergerak di atas logika. Saudara, terkadang jika logika kita sudah mentok, kita sudah berusaha, kita sudah berupaya, kita sudah menjalankan hidup ini, kita sudah masuk gereja, kita sudah baca Alkitab, berdoa, tiba-tiba banyak pergumulan itu datang silih berganti, sehingga orang Manado bilang sudah mentok, sudah kandas. Ketika kita dalam situasi sudah mentok, sudah kandas, hampir menyerah, saya mau katakan ada satu level kehidupan namanya level iman. Iman itu ada dalam hidup kita, dalam hidup semua kita. Tergantung bagaimana pagi hari ini kita meresponi firman Tuhan, bahwa ternyata ada kekuatan iman. Iman dapat bergerak di atas logika. Logika sudah mentok, iman berkata masih ada jalan. Mengapa? Karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, iman tidak kita akan dapat di mall, saudara. Saudara, iman kita tidak dapat di Mantos.
Iman tidak bisa beli dengan uang kita, saudara. Tetapi iman akan muncul ketika ada tekanan hidup yang datang. Himpitan hidup yang diizinkan Tuhan. Salib yang kita pikul, yang diizinkan Tuhan. Sehingga iman mulai muncul. Iman mulai keluar. Alkitab katakan Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ketika kita dengar firman setiap hari, di gereja, di kolom, di komsel, di doa puasa, atau kita mengikuti ibadah-ibadah online, ibadah-ibadah di YouTube, mendengarkan khotbah-khotbah di video YouTube, firman yang kita dengar, Roma 10 ayat 17 berkata, akan memunculkan iman. Karena itu pagi hari, pemirsa Kompas TV, program Mutiara Iman, tetap dengarkan firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, bagaimana orang yang sudah mendengarkan firman, muncul iman, dan bagaimana kita menghadapi keadaan zaman? Keadaan zaman ini, saudara, begitu kuat menarik kita untuk jauh dari kasih Tuhan. Tawaran dunia, godaan dunia. Jika kita tidak kuat dalam iman, apalagi situasi yang terjadi secara nasional saat ini. Orang percaya harus tetap percaya dan memiliki landasan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara ketik di kolom komentar dan katakan amin, saudara. Pada saat kita tetap percaya, berjalan dalam janji-janji Tuhan, Dia tidak akan membiarkan saudara. Saudara, pada saat kita setia kepada Dia, pada saat kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan tetap setia. Tetapi saya mau katakan, pada saat kita tidak setia atau mulai tidak setia kepada Tuhan, Allah tetap setia. Karena Dia tidak mungkin meninggalkan hidup kita. Dia tidak mungkin menelantarkan hidup kita. Di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan. Di dalam Tuhan ada jaminan kehidupan. Tetap kuatkan iman kita. Abraham menunggu sekitar 25 tahun. Sehingga lahirlah Ishak. Ishak lahir dalam posisi Sarah sudah oma-oma. Saudara baru menunggu 2 tahun? Saudara baru menunggu 3 tahun? Baru menunggu 10 tahun? Terlalu lama Tuhan. Abraham menunggu puluhan tahun. Sehingga dia menerima janji Tuhan. Lahirlah Ishak, saudara. Ishak ini adalah anak perjanjian. Yang sudah Tuhan tetapkan untuk melanjutkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Berserta keturunan-keturunan Israel. Untuk itu saudara, kalau doa kita belum dijawab, jangan kecewa. Jangan bimbang. Jangan putus asa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetap bersama dengan kami. Kita akan break sejenak. Setelah ini kita akan lanjut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan orang yang beriman. Puji Tuhan. Setelah Abraham menerima janji Tuhan, anak tercinta, anak perjanjian yang bernama Ishak lahir. Maka Abraham begitu bersuka cita. Berapa banyak juga orang Kristen ketika menerima janji Tuhan, mereka berkata puji Tuhan, puji syukur. Ada yang berlutut terima kasih Tuhan. Ada yang berkata, engkau baik Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ada yang pakai bahasa Inggris sedikit, God is good all the time. Karena apa? Menerima janji Tuhan. Menerima berkat Tuhan. Tiba-tiba saudara, pada waktu Abraham lagi sayang-sayangnya Ishak. Abraham lagi memberikan pelajaran-pelajaran penting terhadap Ishak ketika Ishak masih anak-anak masuk usia remaja. Datang firman Tuhan. Dalam Kejadian 22, Abraham, serahkan anakku,
serahkan anakmu Ishak, persembahkan kepadaku. Saudara, ini satu tantangan yang datang lagi. Ishak ini ditunggu 20 sampai 25 tahun, saudara. Bukan waktu yang pendek. Tiba-tiba Abraham lagi sayang-sayangnya Ishak. Anak perjanjian. Anak dari jawaban pergumulan doa. Apa Tuhan bilang dalam Kejadian 22? Persembahkan Ishak kepadaku. Apakah Abraham bilang, Tuhan, ini kan anak perjanjian. Apakah Abraham bilang, Tuhan, saya tidak terima tantangan ini. Saudara tidak akan temukan itu di Alkitab. Apa yang terjadi? Abraham berjalan kembali dengan iman. Dia mengambil Ishak. Dia membawa bujang. Dia mengambil kayu api. Dia membawa tali. Membawa pisau. Menuju ke bukit Moria. Di mana Ishak akan dipersembahkan seturut dengan perintah Tuhan. Dia berjalan dengan iman. Walaupun sebenarnya sakit dalam keadaan yang dia begitu sayang anak ini, Tuhan minta untuk dipersembahkan. Pada saat dalam perjalanan di 50 meter pertama, Ishak bertanya, Bapak, kayu sudah ada, tali sudah ada, pisau sudah ada, semua perlengkapan korban sudah ada. Di manakah domba atau korban yang akan dipersembahkan? Apa Abraham bilang? Allah yang menyediakan. Ini perkataan iman. Berapa banyak orang percaya pada saat dalam tantangan hidup dia berani berkata, Allah yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Ada amin, saudara? Pada saat kita mengalami berkekurangan, perkataan Tuhan akan menyediakan semua kebutuhanku. Katakan amin. Karena Tuhan itu sumber berkat, sumber mujizat. Berjalan lagi 100-200 meter. Ishak bertanya, Bapak, di sini sudah ada perlengkapan untuk persembahan. Di manakah korban yang akan dipersembahkan? Bapak Abraham berkata, Allah yang menyediakan. Perkataan iman. Saudara, orang yang memiliki iman yang kuat, dia mampu berkata dengan perkataan yang kuat bahwa di tengah-tengah kesulitan Allah pasti menolong. Saudara boleh ketikkan amin di kolom komentar. Di tengah begitu banyak tantangan hidup, Allah yang akan menolong kita. Apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara bertanya, mengapa Tuhan menginginkan Ishak? Sedangkan Ishak ini anak perjanjian. Saya kasih jawabannya, saudara. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan Ishak. Karena Ishak adalah anak berkat yang datang dari Tuhan. Yang Tuhan menginginkan hati Abraham yang sudah dikuasai oleh Ishak. Ishak adalah berkat. Berapa banyak orang Kristen bergumul, Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya. Ketika Tuhan sembuhkan, so lupa Tuhan. Halo? Adakah saudara mengalami ini? Iya, Kang. Pada waktu kita lagi susah, kita datang ke Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tolong, masuk gereja, masuk ibadah kolom komsel. Sudah enggak. Tuhan tidak menginginkan Ishak. Yang Tuhan inginkan hati Abraham yang sudah dikuasai oleh berkat Ishak. Saya mengerti mengapa mengapa Ishak sangat dicintai. Karena apa? Dia menunggu bertahun-tahun. Tapi Tuhan mau lewat proses waktu, proses iman, Ishak lahir, anak perjanjian lahir, berkat itu datang. Tuhan mau hati Abraham tetap beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, pemirsa Kompas TV dalam program Mutiara Iman. Jangan pernah lupakan Tuhan ketika kita sudah diberkati. Jangan pernah lupakan Tuhan ketika doa kita dijawab. Pada intinya dari cerita ini, sampai di bukit persembahan,
Ketika Abraham sudah menidurkan Ishak untuk dipersembahkan, Tuhan berkata, Abraham, jangan kau bunuh dan apa-apakan dia. Di situ Abraham sadar betapa Tuhan menginginkan imannya tetap terfokus kepada Tuhan. Hati-hati jangan sampai berkat membuat kita jauh dari Tuhan. Berkat yang kita terima datang dari Tuhan. Mujizat yang kita terima datang dari Tuhan. Otomatis Tuhan mau pada saat kita sudah menerima semuanya itu, hati, iman, jiwa, pikiran kita tetap terfokus kepada Tuhan. Tuhan jadi nomor satu. Tuhan jadi skala prioritas. Tuhan yang menjadi pusat seluruh kehidupan kita. Di situ kita akan melihat, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Ketika kita terus mengandalkan Tuhan dan memiliki kekuatan iman yang terpaut dengan dasar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin mengakhiri khotbah kita pada pagi hari ini. Saya ingin berdoa untuk pemirsa Kompas TV Manado dimanapun yang mengikuti program Mutiara Iman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpuji namamu, kekal untuk selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, oleh rahmat Tuhan. Kami boleh mengikuti pemberitaan kebenaran firman Tuhan melalui program Kompas TV Manado, Mutiara Iman. Hamba mau berdoa dari tempat ini, dari studio ini. Berdoa khusus bagi seluruh Bapak, Ibu, Opa, Oma, pemuda, remaja, anak-anak yang mengikuti program ini. Hamba mengangkat tangan, melepaskan berkat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan mereka. Pegang tangan mereka, tuntun tangan mereka. Biar Tuhan menyertai seluruh kehidupan mereka. Berkati suami, istri, anak-anak, pekerjaan, usaha. Apa yang sementara dikerjakan bagi setiap pemirsa Kompas TV yang mengikuti kegiatan ini. Tuhan berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk pimpinan manajemen yang ada di Kompas TV Manado. Siapapun pimpinan itu ataupun manajemen yang ada diberkati. Seluruh kru-kru yang ada diberkati. Semua yang bekerja dalam Kompas TV Manado, semuanya diberkati. Program Mutiara Iman Kompas TV Manado menjangkau banyak jemaat, banyak jiwa-jiwa orang percaya dan merasakan berkat lewat program ini. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami mengandalkan Tuhan. Kami menaruh seluruhnya kepada Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Hamba tutup program Mutiara Iman untuk sesi pada saat hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji syukur kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan kembali lagi dalam program-program Mutiara Iman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan.